Iya. Tes. Suaranya di pantai. Yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selama kehidupan ini diberikan kepada kita. Diciptakan kita Allah dari ketiadaan, diberi rizki oleh Allah dari kefakiran dan kemiskinan, dicukupi segala kebutuhan kita. Dialah Allah Al-Mudabbir yang mengatur segala urusan kita. Dialah Allah satu-satunya Rabb dan Ilah kita, tempat niat, tempat berdoa, tempat rasa takut, berharap, cinta, tawakul, bernazar, berkurban. Dialah tempat kita meminta untuk beristi'anah, beristighosah, beristi'adzah. Semoga Allah memberikan kita istiqomah selalu di dalam keimanan dan amal soleh hingga datangnya malaikat maut menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah dan seterusnya kita akan membahas kitab Hisnul Muslim. Hisnun artinya yaitu benteng atau perisai. Al-Muslim yakni seorang muslim.
berarti benteng atau perisai seorang muslim, fortress of the Muslim. Min azkaril kitabi was sunnah, sesuai timbangan, yakni zikir-zikir yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perisai muslim itu tidak lain adalah berisi al-azkar, zikir-zikir yang berasal dari Alkitab. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, kemudian was-sunnah, jadi berasal dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan beliau, demikian pula perbuatan dan ketetapan beliau. Kitab ini ditulis oleh Syekh, yakni Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Maka dalam kesempatan ini kita akan mengkaji kitab beliau yang akan disarah oleh Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad. Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajarinya. Kita langsung saja ke poin pembahasan, ya. Mulai dari pertama, yakni masailu tata'allaq bidzikri wad du'a. Permasalahan yang berkaitan dengan zikir dan doa. Ini bagian pertama yang terdiri dari beberapa pembahasan. Bagian pertama ini yakni apa saja yang berkaitan dengan zikir dan doa. Awalan, yang pertama, fawaidaz zikr, yaitu faidah-faidah zikir. Termasuk di antara yakni fawaidaz zikri, faidah-faidah zikir. Allati dzakaraha al-'allamah, yang telah disebutkan oleh seorang ulama, yakni Allamah al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana faidah itu disebutkan oleh Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah fi kitabihi, dalam kitab beliau yang berjudul Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabilus Sayyib, itu kitab beliau, di mana dalam kitab Ibnul Qayyim tersebut disebutkan tentang faidah-faidah zikir tidak kurang dari sekitar 60-an ya, di sini bahkan ya sekitar 60-an, ada 60 nomor ya. Ada 60 poin faidah-faidah zikir. Jadi banyak sekali. Insyaallah kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjumpai dan mendapatkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan faidah-faidah tersebut. Namun kalau tidak, saya akan sampaikan sebagaimana yang ada di dalam kitab ini, karena tidak setiap poin disebutkan dalilnya ya.
Al-ula, yang pertama di antara faidah zikir itu adalah annahu yatridu syaitana wa yakma'uhu wa yuksiruh. Yang pertama bahwasannya zikir itu yakni dapat mengusir syaitan, menjauhkan seseorang dari syaitan, melindungi seseorang dari syaitan, dan mencegah seseorang itu dari godaan syaitan. Sehingga ketika seseorang berzikir, maka syaitan akan terhalangi untuk menggoda manusia. Karena memang manusia ini ya sukanya menggoda. Dan syaitan kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari godaan syaitan, minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Kadang dia memberi waswas, yuwaswisu fi sudurin nas, membuat waswas dalam dada-dada manusia, yaitu dalam diri manusia. Baik. Di dalam Sahih Muslim misalnya, ketika seseorang hendak melakukan jima misalnya, diperintah untuk berlindung dari syaitan, maka syaitan itu akan tidak bisa memperdaya manusia itu. Contohnya di dalam Sahih Muslim KBC, versi KBC itu di 1369. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, kalaulah mereka bila hendak bersetubuh membaca doa, Bismillahi Allahumma jannib nasi saitona wajanni bisi saitona marozaqtana. Baca Arabnya, jangan Latinnya, nanti salah semua. Allahumma jannibna syaitana, Allahumma jannibis syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Tapi pertama jannibna, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Hah? Ya, cukup bismillah. Yang paling basic itu cukup bismillah. Kan depannya ada bismillahnya enggak? Iya. Coba diulangi. Bismillah. Bismillah. Iya. Allahumma jannibna syaitana. Ya. Sampeyan yo ngono kabeh gorong tau maca ae. Wis ndek anak 5 tau maca. Sing diwaca apa? Dan ini bukan dibaca, dihafalkan oleh ikhwan, tapi juga oleh akhwat. Artinya kalau ikhwannya lupa, akhwatnya yang mengcover. Ya kan? Nek gak ngono dieling no. Ya wis maca donga. Baleni.
Iya, makanya itu. Jadi yang menghafal itu bukan hanya laki, tapi juga perempuan. Kenapa? Mungkin dikhawatirkan suaminya lupa tidak membaca. Nah, itu tercover oleh yakni oleh istrinya. Ya. Podok lali ini saking beluke ya. Nah, ada yang mengkiaskan seperti makan baca bismillah, kemudian lupa, akhirnya diulang, ya kan? Bismillah minal awwalihi wa akhirihi. Bismillah teko awal sampai akhir. Ya. Maka kata Nabi, syaitan, maka jika ditakdirkan Allah mereka beroleh anak dari persetubuhan itu, setan tidak kuasa mengganggu anak itu selama-lamanya. Iya. Demikian pula ketika memasuki yaitu kamar mandi, ya. Memasuki WC, itu kita dianjurkan untuk membacanya. Yaitu di dalam Sahih Ibnu Majah, coba dilihat. Di nomor 2244. Ibnu Majah 244. Dari Zaid bin Arqam, silakan. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jamban-jamban ini adalah dikerubungi oleh setan-setan. Bila salah seorang di antara kalian masuk ke dalamnya, maka hendaklah mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Iya. Innal hushusa, inna hadhil hushusa, sesungguhnya kakus-kakus, jamban-jamban, WC-WC, muhtadaratun, adalah tempatnya syaitan. Fa idza dakhala ahadukum falyakul, apabila salah seorang di antara kalian memasuki tempat tersebut, maka ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan laki dan perempuan. Nah, ini belum lengkap kalau tidak diawali dengan baca bismillah. Semua diawali dengan bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, bismillah itu fungsinya sebagai partisi, sekat yang menghalangi jin itu bisa melihat aurat kita. Kalau kita nggak baca bismillah, bisa jadi nanti jadi tontonan jin. Karena sekatnya itu adalah bismillahnya itu. Apa kata Nabi? Selanjutnya 245. Dari Ali, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekat antara jin dan aurat anak keturunan Adam tatkala akan memasuki jamban adalah mengucapkan basmalah. Nah, itu ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sitru ma bainal jinni wa aurati bani adama. Sitru, sekat, dinding penghalang, hijab, ya,
yang menghalangi ma bainal jinni, yakni jin, wa aurati bani adama, dengan auratnya bani Adam, idza dakhalal kanifa, apabila salah seorang di antara kalian memasuki al-kanif, yaitu WC, jamban, apapun namanya, toilet, ya, ayyakula, maka hendaklah dia ucapkan bismillah, dengan nama Allah. Sama seperti makan, ya, mau makan juga begitu. Kemudian masuk rumah baca bismillah. Kalau lupa tidak membaca bismillah ketika masuk rumah dan mau makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, mabita lakum, ada tempat bermalam untukmu di rumah ini. Wal asya, dan juga ada makan malam di rumah ini. Kenapa? Karena orangnya tidak membaca bismillah. Tapi ketika dia membaca bismillah, setan mengatakan kepada teman setan yang lain, la mabita lakum, tidak ada tempat bermalam, wala asya, dan juga tidak ada makan malam buat kalian. Nah, ini contoh beberapa riwayat hadis bahwa zikir itu dapat mencegah seseorang dari godaan syaitan. Ats-tsaniyah, yang kedua, annahu yurdiyar rahman azza wa jalla, bahwasanya zikir itu membuat Allah ridho, atau orang yang berzikir akan mendapatkan keridhaan Allah. Allah ridho kepadanya. Bukankah itu adalah puncak dari tujuan manusia, yaitu mendapatkan apa? Ridho Allah. Nah, keridhaan Allah itu akan diberikan kepada manusia yang ridho kepada Allah. Kalau kita ridho kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Walaupun secara susunan bahasa yang disebutkan dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu ridho, baru kemudian hambanya ridho, seperti radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Coba dibuka At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna wal-muhajirina was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar walladzina ittaba'uuhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Coba Surat 9 ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka. Mereka di situ adalah manusia. Dalam konteks ayat itu adalah sahabat Nabi. Dan mereka, para sahabat, ridho kepada Allah. Dilihat dari segi susunan, mana yang lebih dulu, ridho Allah atau ridho manusia? Ridho Allah. Tapi sebetulnya yang lebih dulu itu mana? Allah ridho dulu baru manusia ridho, atau manusia itu ridho dulu baru Allah ridho? Hah? Dulu mana? Sama seperti Allah itu mencintai
hambanya, ataukah hambanya mencintai Allah? Mana yang lebih dulu? Hambanya mencintai Allah atau Allahnya mencintai hambanya? Hah? Hambanya mencintai Allah dulu. Seperti Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika kau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi dulu mana? Cinta hamba kepada Allah atau cinta Allah kepada hamba? Cinta hamba kepada Allah, baru Allah mencintai. Demikian pula, mana yang lebih dulu? Ridho hamba kepada Allah atau ridho Allah kepada hamba? Hah? Ridho hamba kepada Allah dulu. Makanya kita dianjurkan mengucapkan ikrar tersebut setiap hari. Raditu billahi rabba, aku rela, aku ridho apa? Allah adalah Rabbku. Wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dalam riwayat yang lain wa rasula. Jadi kita harus ridho dulu untuk mendapatkan apa? Ridho Allah. Nah, bagaimana caranya kita ridho kepada Allah? Caranya kita harus senantiasa mengingatnya, mengingat Allah. Makanya zikir itu akan menghasilkan keridhaan Allah. Karena zikir itu bagian dari keridhaan hamba kepada Allah, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Kalau seorang hamba itu nggak ridho kepada Allah, mana mungkin dia mengingat Allah? Mana mungkin dia mau berzikir? Akelaline timbang ilinge. Karena dia nggak ridho sama Allah. Sekalipun dia mengucapkan kalimat Allah, kadang kalimat itu hanya diucapkan di lisannya, atau hanya sekedar formalitas ritual. Ketika dia sholat, dia ucapkan Allahu Akbar, tapi sebetulnya dia tidak ridho kepada Allah. Sholatnya apa? Terpaksa. Siapa contohnya orang yang sholat terpaksa? Orang munafik. Kalaupun dia sebut nama Allah, terpaksa. Kalaupun dia mengingat Allah, mengingatnya sedikit, maka keridhoannya pun sedikit. Keridhoan Allah pun juga akan sedikit kepadanya. Karena orang munafik itu tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Iya.
Orang munafik itu tidaklah menyebut Allah kecuali sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah dia mengingat Allah melainkan sedikit. Makanya di zaman Nabi itu orang-orang munafik sudah ada. Tapi mereka tidak berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Ketika disebut contoh gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, nggak ada itu perkataan radhiyallahu anhu di kalangan para ulama-ulama sesudahnya. Kenapa? Karena orang munafik itu sekalipun hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, mengaku beriman kepada Nabi, tapi ibtanul kufri, mereka menyembunyikan kekufuran. Dan Rasulullah tahu itu, tahu kalau mereka menyembunyikan kekufuran, sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, karena dia sendiri tidak ridho kepada Allah, juga tidak ridho kepada Rasulnya. Maka untuk mendapatkan keridhaan Allah, salah satunya yaitu dengan cara banyak mengingat Allah, berzikir dan juga berdoa. Ats-tsalitsa, yang ketiga. Nah, ini sudah ada yang punya kitabnya? Belas. Satu-satu aja nggak ada? Berarti kunang frayere mek gambare tok. Ya, tak pikir itu. Oh, kalau itu matan, nggak apa-apa pakai matannya aja. Tapi ada nggak poin-poin ini? Nggak ada. Langsung keutamaan. Langsung keutamaan. Oh ya. Ya, mudah-mudahan nanti yaitu seperti yang di kitab itu ya, yang di Freyer itu brosurnya itu bisa jadi rujukan kalau mau beli ya. Insya Allah. Sarahnya. Sudah terjemahan ya? Ya, insya Allah sudah ada, insya Allah. Penerbitnya apa itu? Ya. Ya. Baik, ats-tsalitsa, yang ketiga. Annahu yazilul hamma wal ghamma anil qalbi, bahwasanya zikir itu dapat menghilangkan kegundahan dan keresahan di dalam hati. Gunda gulana, resah dan gelisah, menunggu lanjut terus no teman, menunggu keridhaan Allah, menunggu datangnya pertolongan supaya Allah menghilangkan alhammu wal ghammu, kegundahan dan keresahan yang ada di dalam hati. Wa annahu, karena bahwasanya zikir itu yajlibu, yakni akan menghasilkan lil qalbi, di dalam hati, al farha, yaitu kebahagiaan, wassurura, dan juga kesenangan, wan nasyad, dan juga kegembiraan. Gembira, bahagia, senang, dan gembira. Bisa diartikan juga kemenangan, ya. Yaitu kemenangan. Orang menang itu biasanya gembira nggak? Gembira, cingkrak. Tapi kalau orang Islam nggak seperti itu dalam mengungkapkan kemenangannya, ya kan? Dia tetap senang. Mungkin jiwanya mungkin boleh, tapi fisiknya tetap tenang. Jiwanya meluap-luap ya. Tapi lisannya dan tubuhnya tidak sampai teriak-teriak lisannya, dan tubuhnya tidak sampai melompat-lompat, bahkan jungkir walik ya.
nggak perlu. Ada orang yang gembira cungkir balik kan? Itu pemain apa ya? Tidak seperti itu ya. Contohnya lo kok pas ngono lo, ya kan? Ya, kalau orang Islam itu justru kalau dia senang dia bersujud kepada Allah. Makanya ada syariat sujud apa? Sujud syukur, bersujud kepada Allah Jalla wa'ala. Karena hakikatnya yang memberikan kemenangan itu adalah Allah, bukan kemampuan dirinya, kecerdasan orang itu, bukan kepintaran dia, bukan. Allah yang memberi. Ya. Jadi orang yang berzikir itu akan diberikan oleh Allah yakni kesenangan di dalam hatinya, kebahagiaan di dalam hatinya, dan juga kemenangan. Pada saat yang sama Allah juga akan menghilangkan yaitu kegundahan dan keresahan yang ada di dalam hatinya. Ini salah satu di antara faidah mengingat Allah, zikir, dan juga termasuk di dalamnya yaitu doa. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu yaqwiyal qalba wal badana, bahwasanya zikir itu akan menguatkan hati dan badan atau fisik. Hati akan menjadi kuat, demikian pula badannya juga akan menjadi kuat. Dengan cara bagaimana? Yaitu mengingat Allah, berzikir, dan juga berdoa. Karena Allah lah yang memegang seluruh hati manusia. Maka mintalah kepada Allah supaya hati kita dikuatkan. Hati seluruh anak Adam itu dua jari Allah. Dalam hadis Muslim nomor 2278. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Inna quluba bani Adama ala isba'aini atau baina asba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seluruh anak Adam itu terletak di antara dua jari min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah. Ini menunjukkan pula bahwa Allah punya sifat zat. Di antaranya Allah punya apa? Jari. Tapi laisa lahu tamsil, tidak boleh diserupakan dengan jari makhluknya. Tidak boleh ditaktil, ditiadakan, tidak boleh ditakwil, dipalingkan artinya, dan bahkan tidak boleh ditakyif, yaitu meminta keterangan bagaimana hakikatnya, bertanya tentang bentuknya, besarnya, warnanya, tidak boleh tentang itu. Ya, kita imani sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau Nabi menyebutkan jari, imani bahwa itu jari. Tapi jangan kau bayangkan seperti jarimu. Ya. Baik. Bagaikan kaqalbin wahid, kata Nabi. Bagaikan apa? Hanya sebuah saja. Bagaikan hanya sebuah saja. Maksudnya sebuah hati. Hati seluruh manusia itu bagaikan satu hati.
Mudah kan berarti kan? Mudah sekali. Yusarrifu kaifa yasha, kata Nabi. Allah sanggup. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Iya, bagaimana menurut kehendaknya. Terserah Allah, Allah menggerak-gerakkannya. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa kepada kita. Apa itu? Lalu Rasulullah SAW mendoa, Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika. Iya. Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulubi, yang menggerakkan seluruh hati, sarrif qulubana, gerakkan hati kami ala ta'atika, agar kami mentaatimu. Jadi dengan berzikir dan berdoa, Allah akan menguatkan hati kita. Bahkan ada doa-doa yang memang tujuannya untuk menguatkan hati. Ada lagi yang sama seperti ini. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Ada itu di Tirmizi 2140 kalau tidak salah. 2140. Silakan. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah memperbanyak bacaan, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Iya, ya muqallibal qulubi, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinika, atas agamamu. Ya, ini doa-doa yang memang spesifik meminta kepada Allah keteguhan hati. Baik. Ar-rabi'ah. Yang al-khamisah, benar yang kelima atau keempat? Oh iya benar. Ya, yang kelima. Annahu yunawwirul wajha wal qalba. Bahwasanya zikir itu dapat menerangi wajah dan hati. Jadi Allah akan memberikan apa? Cahaya berarti. Cahaya yang ada di mana? Di wajahnya. Dan juga cahaya yang ada di mana? Di hatinya. Cahaya di wajah. Ini bisa jadi memang Allah memberikan cahaya secara fisik. Jadi maksudnya tampak di wajahnya itu cahaya, tapi bukan dilihat dengan mata kepala ya, tapi dengan mata hati. Kadang ada orang itu memang kulitnya putih, tapi tidak ada cahayanya ketika kita melihatnya dengan mata hati kita, karena dia adalah pelaku maksiat. Ya, sekalipun dia orang yang cantik, orang yang ganteng, tapi kalau dia ahli maksiat, lalai dari mengingat Allah. Contoh orang yang lalai dari mengingat Allah bukan hanya lupa berzikir, tapi juga tidak melakukan sholat. Delok wong sing gak sembahyang, ketok rungsep enggak? Masih yang guanteng, masih ayu, masih kulite putih, masih ben minggu facial, masih ben dino gawe wedak glowing ya. Tetap aja dia tidak ada cahayanya. Tapi kita melihatnya dengan bukan mata kita, dengan mata hati kita. Kenapa? Karena
secara batiniah dia terpengaruh oleh dosa-dosa yang dia lakukan. Meskipun orang itu kulitnya hitam, sudah hitam kulitnya, kerjanya juga membuat wajahnya semakin boros karena terpapar matahari, mungkin melaut dia, ya kan? Tapi mungkin dia juga bertani di tengah sawah, ya kan? Cepet tua nggak? Petani dan pelaut itu sampai nang kantor kena AC bendino, ya kan? Ngani jenggotnya dilus-lus tok, ya kan? Mereka udah nggak mikir ngelus jenggot, ya kan? Ya. Sing dicekel pacul, ya, kena gak jolo, cepet boros wajahnya, tubuhnya juga begitu, tempat keriput kulitnya. Tapi kalau dia tidak lupa mengingat Allah, melaksanakan sholat, ditambah dengan zikrullah, zikir-zikir kepada Allah, lihat orang itu tuh seakan bercahaya. Tapi melihat bukan dengan sekedar mata kepala, tapi dengan mata hati. Bapak itu akan bisa bedakan kalau kita sudah terbiasa ya melihat seseorang, itu orang ini ahli ibadah apa enggak, itu kelihatan. Bahkan secara umum ini orang muslim apa non muslim itu kelihatan dari pancaran wajahnya. Ya. Tapi itu juga butuh waktu, butuh jam terbang untuk bisa melihat seperti itu. Ya. Nah itu di dunia, apalagi nanti di akhirat itu semakin jelas secara fisik ditunjukkan. Memang betul-betul wajahnya bercahaya. Dan nanti di akhir zaman itu sudah dimulai. Ketika menjelang hari kiamat itu sudah ada pembagian. Mana wajah yang bercahaya, mana wajah yang hitam. Orang-orang kafir wajahnya hitam semua. Munafik dikelompokkan kepada orang kafir. Karena nanti akan muncul binatang melata dari perut bumi, dabatul ardi, yang membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa, yang akan menstempel wajah mereka itu dengan tongkat dan cincin itu. Orang mukmin jadi bercahaya wajahnya, putih cemerlang, dan orang kafir menjadi hitam legam. Jadi nanti cuman ada dua kelompok, dua kubu, yaitu white and black atau black and white, ya. Bukan acara talk show, bukan, ya. Gitu. Tapi udah dimulai itu. Sekarang ini masih ada bainal black wal white, ya, antara hitam dan putih masih ada, yaitu apa? Abu grey, ya. Baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi zikir itu dapat menjadikan wajah seseorang itu bercahaya, baik secara makna majazi ataupun makna hakiki. Seperti orang yang membaca surah Al-Kahfi, dia akan diterangi hidupnya dengan cahaya. Itu makna majazi atau makna hakiki? Hakiki itu yang sebenarnya atau kiasan? Kiasan berarti majazi, majaz. Majaz itu bahasa Arab, ya. Kata majaz itu berarti kiasan, bukan yang sebenarnya. Akan diterangi antara Jumat ke Jumat. Itu diterangi apa? Hidupnya diberikan apa? Petunjuk. Bukan diterangi secara fisik. Omane moro-moro no cahaya. Enak, nggak usah bayar PLN lah. Ngamalno surat Al-Kahfi padang terus. Ya cobaan mau gak bayar. Bocon ping 10 ya tetep peteng, ya kan? Itu makna majazi. Tapi bisa jadi nanti akan betul-betul diterangi oleh Allah secara fisik. Karena cahaya orang mukmin itu akan ditunjukkan kelak di akhirat. Itu jelas. Orang mukmin ditunjukkan cahayanya. Dalam surah At-Tahrim surah 66 yaitu pada ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Oh, ayat 8.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Jadi kalau udah di akhirat udah pasti ya, cahayanya itu betul-betul hakiki, bukan kiasan lagi, memang betul-betul cahaya. Karena di sana itu nanti gelap. Mereka akan berjalan dengan cahayanya masing-masing. Baina aidihim, cahaya itu berada di depan, ya, juga berada di mana? Wa bi aimanihim, dan juga di sebelah kanan. Dan mereka berdoa, Ya Rabbana, wahai Rabb kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya kami. Mungkin kalau di dunia nggak sempurna, atau bahkan nggak tampak secara fisik, tapi Allah memberikan cahaya dalam arti yaitu memberikan petunjuk di dalam hatinya supaya hidupnya itu terang, bisa membedakan antara hak dan batil. Baik. As-sadisah, yang ke-6, annahu yajlibur rizqa, bahwasanya zikir itu dapat mendatangkan rizki. Dengan mengingat Allah, dengan berdoa kepada Allah, maka hal itu akan dapat mendatangkan rizki. Sekalipun rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, tetapi jangan dipahami bahwa rizki itu terbatas yang bersifat materi. Rizki itu tidak sekedar yang bersifat materi, yang konkret bentuknya. Apalagi dianggap bahwa rizki itu hanya fulus, wal nukut, wad dular, wad dinar, wad dirham. Kadang kalau oleh bayaran ngamuk, dagang kalau oleh untung gremeng. Padahal pada saat yang sama temannya pada sakit, dia sendiri yang sehat. Rizki enggak itu? Rizki yang bernama as-sihah, kesehatan, itu rizki. Dengan berzikir mengingat Allah akan memberikan rizki yang namanya kesehatan. Iya, koncoku kabeh watu, alhamdulillah, aku tok enggak. Jari koncoku sebelah entek obat watu pirang botol, ya. Konco sebelah mari teko dokter gak waras-waras kayak obat sak keranjang gak diombe. Ya. Alhamdulillah aku dikai waras. Ya.
Kei waras aku, duit gak metu ya kan. Nah itu. Juga ke masjid, koncoku gara-gara watu gak situ nang masjid soalnya watu jegil, sungkan ambek takmir. Ya kan? Penghalang, ya kan? Jadi kesehatan itu rizki. Makanya kita jangan melihat bahwa rizki itu hanya yang bersifat materi. Dan sehat itu abstrak tidak? Abstrak. Tapi bisa dirasakan. Nyata pengaruhnya dalam hidup kita. Ada lagi rizki berupa apa? Pemahaman ilmu. Itu rizki. Walaupun ngaji bertahun-tahun, berkali-kali, belum tentu dia paham. Teko nggo buku nyatet, mulai turu. Catetane ditekek, ya kan? Digawa maneh nek ngaji, gak tau diwaca. Enggak paham. Ternyata setelah dia pada pertemuan yang ke-25, 26 baru paham, tiba iki yang dimaksud ilmu iki. Iki wis dibahas 2 tahun yang lalu. Aku kurang paham, saiki baru paham. Makanya aja ngerestu lo nek ilmu iku diulang. Oh, ustaz aku pancet ae iku tok ae sing dibahas. Ya kan? Kadang begitu. Wah iki wis mari. Wah, wis mari kabeh, wis males, mulai. Dia hanya sekedar apa? Mendapatkan ilmu secara kognitif. Kognitif itu hanya sekedar apa? Memori. Berupa suara. Tapi kadang berupa tulisan, tapi belum paham gitu. Makanya aspek dalam pendidikan itu bukan hanya kognitif, tapi juga ada afektif, sikap. Bagaimana sikap kita ini berubah nggak dengan pengetahuan itu? Dengan apa yang sudah kita ketahui, sikap kita ini berubah nggak? Sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada Nabi kita, sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada suami, sikap kita kepada istri, sikap kita kepada anak, sikap kita kepada tetangga, sikap kita kepada teman. Banyak. Berubah nggak sikapnya? Itu tahap 2. Baru tingkat yang paling utama yaitu dalam aplikasi kehidupan. Dengan pendekatan pendidikan istilahnya psikomotorik. Langsung diamalkan. Dan itu rizki. Memahami ilmu itu rizki. Makanya kita berdoa. Sering kita ucapkan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan untukku ilmu, warzuqni, dan berilah aku rizki apa? Fahma. Apa fahma? Pemahaman. Pemahaman terhadap ilmu itu rizki. Karena kita minta kepada Allah, berilah aku rizki pemahaman. Jadi bisa jadi pengetahuannya sudah dapat 10 tahun yang lalu, tapi pemahamannya barusan dia dapetin. Nah itu pentingnya apa? Orang mengingat Allah, berzikir, dan zikir itu dapat mendatangkan apa? Rizki. Dan rizki itu banyak sekali. Baik. As-sabi'ah, yang ke-7. Annahu yaksud dzakir al-mahabah wal hulawah wan nadrah. Bahwasannya orang yang berzikir itu yakni akan diberikan oleh Allah yakni keberanian. Maaf, bukan keberanian. Al-mahabah di sini adalah yakni rasa takut. Takut kepada Allah. Demikian pula yakni al-hulwa. Hulwa itu kedekatan seseorang dengan Allah.
Demikian pula dia akan yakni dapat mengetahui Allah Jalla wa'ala. Mengetahui di sini adalah sifat-sifatnya dengan cara berzikir. Apabila dia terus-menerus melakukannya, jadi ada beberapa manfaat disebutkan pada poin yang ketujuh ini. Orang yang berzikir itu dia akan takut kepada Allah. Karena orang yang mengingat Allah itu berarti mengingat pula ancamannya, peringatannya. Sehingga dia apa? Takut. Contoh, dia berzikir, membaca Al-Quran. Itulah zikir yang terbaik, yaitu membaca Al-Quran. Terlebih ketika dia baca dengan artinya, dengan istilah mentadabburi Al-Quran. Ketika dia melihat atau membaca ayat-ayat tentang siksa, semakin takut nggak dia kepada Allah? Akan menimbulkan rasa takutnya semakin tinggi kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga orang seperti ini diharapkan dia akan terhindar dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena ingat akan hukum dan siksa. Ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang hukuman bagi pembunuh, yaitu harus dibunuh, namanya qisas. Makanya dia takut untuk membunuh, bukan karena takut kepada orang itu polai wonge gede, padahal dia mampu melakukan itu dan ada kesempatan untuk itu. Apalagi dia punya dendam kepadanya. Tapi karena dia takut akan siksa Allah, baik siksa dunia apalagi siksa akhirat, maka dia tidak akan membunuh orang tersebut. Demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Contohnya memukul. Memukul itu nanti akan menjadi masalah di akhirat kalau tidak diselesaikan di dunia. Jane aku wani mbek wong iku wis krempeng cilik tak saduk mencetat iki. Misalnya begitu kan? Tapi aku gak wani rek sakjeke ngaji, sakjeke belajar Quran. Kenapa? Nek wonge mangkel gak nyepuro aku, pahalaku dintekno nang akhirat. Iya kan? Sak sadukan piro iku? Entek pahalaku iso salat sak minggu entek pahalane, iya kan? Ya. Soale loro, soale sadukanmu kelas 85 lah dhewe mek 50. Iya kan? Maksudnya 50 kilo awake sing nyaduk 85. Ya kan? Kan enggak sepadan ya kan? Misalnya begitu. Ya kan? Itu sakitnya berhari-hari. Ya kalau sama-sama 85 ya kan? Nek perlu nang ring sekalian ya. Yang enggak boleh. Manusia diadu walaupun sama-sama beratnya ya kan? Nah ini tetap tidak boleh gitu. Tapi kan sakitnya kan Di sini. itu menandakan memori Bapak Ibu. Kan pantatnya dipendam. Ya. Itu kalau orangnya tidak ridho, dia akan dituntut di akhirat kita, pahala kita akan diambil. Karena sebab apa? Memukul. Coba kalau orang sudah mengerti bahwa Nabi mengabarkan nanti di akhirat itu banyak orang bangkrut, ya. Coba dibuka siapa orang yang bangkrut itu di akhirat. 2211 Muslim KBC. Maka orang akan berhati-hati, nggak gampang dia ngambil yang bukan haknya, nggak gampang dia memukul orang lain walaupun dia merasa benar, yang lain salah. Takut, karena kadang antara kesalahan orang lain dengan pukulan kita itu lebih berat, lebih banyak pukulan kita daripada kesalahan orang.
Gara-gara ini pokno apa? Helm. Helmnya sampai beset, wonge diantemi. Saya tanya, antara besetnya helm dengan diantemi orang itu bolak-balik sepadan apa enggak? Enggak sepadan gitu. Eling biyen nih. Gara-gara tuku helm anyar ya kan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu apa arti muflis, bangkrut atau pailit? Jawab para sahabat, muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Sabda Rasulullah SAW, muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat. Yaitu membawa pahala amal solehnya. Itu baru 3 aja yang disebut, belum amalan yang lain. Pokoknya membawa seluruh pahala amal solehnya. Terus, dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang. ada 5 dosa yang dibawa. Pertama, pernah memaki-maki orang. Mesoi wong, so gitu. Ya kan? Walaupun maaf, di badan terasa sakit nggak? Di pesoi enggak. Tapi nang hati loro nggak? Loro. Ya kan? Sakit di hati itu. Ini termasuk perbuatan dosa yang akan diminta pertanggungjawaban. 2. Pernah menuduh-nuduh orang. Menuduh ini bisa jadi orangnya nggak tahu, dituduh, dibalik, atau ketika orang itu tidak ada. Ya, termasuk juga difitnah. Yang 3, pernah memakan harta orang. walaupun hanya segelas aqua, kalau bukan haknya jangan diminum, karena masing-masing sudah dapat 1. Ya kan? Coba ya konco itu dicupuki kabeh. Kayak sangu nang dalan ya kan? Koncone sakno iki kowe kundi iki kok. Padahal wis tak emut mau. Ya kan? Jangan ambil hak orang lain karena itu bukan milik kita. Terus, pernah membunuh orang. Apalagi sampai membunuh dan pernah memukul orang. Ini sing sering iki. Kepu-kepuan iki ya kan? Ini. Apa yang terjadi nanti? Maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizoliminya. Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizoliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizoliminya lalu ditimpahkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Iya. Jadilah dia orang bangkrut ketika pahala habis, masih banyak orang datang meminta keadilan. Sehingga tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dosa orang yang terzolimi itu ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Nah, berzikir itu termasuk di dalamnya mengkaji Al-Quran dan mengkaji as-sunnah. Sehingga dia takut kepada Allah. Dengan berzikir akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. As-saminah, yang ke-8. Annahu yuwarrithul mahabbata. Bahwasanya zikir itu akan mendatangkan cinta. Allati hiya ruhul Islam. Di mana cinta itu merupakan ruhnya Islam. Cinta di sini yang dimaksud cinta kepada Allah, mahabbatullah, dan itu ruhnya Islam. Kata Imam Ibnul Qayyim, berarti orang yang beribadah tanpa rasa cinta kepada Allah berarti dia hanya melakukan gerakan yang kosong. Ya, hanya melakukan gerakan-gerakan yang tanpa makna. Karena nggak ada ruhnya. Makanya orang ibadah itu harus ada mahabbatullah, cinta kepada Allah.
Bagaimana orang yang cinta kepada Allah? Kita analogikan aja orang yang cinta kepada manusia. Bapak cinta kepada seseorang, pengennya berlama-lama atau pengennya sebentar aja? Berlama-lama. Berarti orang yang cinta kepada Allah, ketika dia sholat menghadap kepada Allah, bagaimana sholatnya? Pengen berlama-lama atau pengen sebentar? Mestinya begitu. Tapi kenapa umumnya kok orang pengennya cepat selesai? Disitulah letak tingkat tinggi rendahnya cintanya kepada siapa? Allah. Bisa jadi gak ada cintanya sama sekali, hanya sekedar gugur kewajiban. Ada gak orang yang sholatnya cepat-cepat? Jangankan sendiri, sholat berjamaah cepet. Ada nggak? Mungkin kalau sholat sendiri cepet, ya mungkin begitulah manusia karena nggak ada orang kan. Kecenderungan kalau sholat banyak orang kan dikhusuk-khusuin kan, dilama-lamain kan, supaya menaikkan citra dirinya, ya kan? Ini nggak, sudah berjamaah cepet lagi. Berarti kemungkinan dia nggak memiliki rasa cinta kepada siapa? Allah. Nggak pengen berlama-lama dengan Allah. Nah, itu koreksi buat kita semua. Seberapa besar cinta kita kepada Allah, sebesar itulah seseorang itu menikmati ibadahnya kepada Allah. Makanya orang itu semakin cinta kepada Allah, dia akan menikmati ibadahnya. Ketika dia baca Al-Fatihah, ketika dia membaca surah-surah, ya, dinikmati. Kalaupun harus sholat berjamaah, ya bacaannya standar lah. Gerakannya pun demikian, paling tidak sudah mencukupi tumaknina. Nah, ketika dia sholat sendiri, nah itulah saatnya dia berlama-lama dengan kekasihnya. Dia nikmati bacaannya, yang tidak lain adalah apa? Surat cintanya. Saya tanya, Al-Quran itu tulisannya, kalamnya siapa? Kalamnya Allah kan. Ibarat itu surat cinta kan, dari kekasih kita kan. Karena kekasihnya itu adalah Allah, dan Allah memberikan kitab Al-Quran. Itu ucapannya. Bapak ketika mencintai seseorang, dia kirim surat, suratnya dibaca sering apa cuman sekali? Halo? Sering-sering dibaca suratnya, disimpan yang baik, dikoleksi, dibaca lagi, iya kan? Ketika dia ketemu, ya, dibaca lagi, ya. Adinda pernah ngomong begini ya, ini, diulang-ulang, ya kan? Kenapa? Karena senang, cinta, nikmat membicarakannya. Seperti itulah. Di bawah tidur, di bawah mimpi maksudnya, ya kan? Sampai di bawah mimpi. Itu kalau cinta kepada manusia. Demikian pula cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah itu merupakan ruh agama Islam. Yang agama ini tentunya bukan hanya ritual, bukan hanya ibadah sholat, puasa, haji dan umrah, tapi meliputi juga i'tiqad, keyakinan. Demikian pula di dalam menerapkan hukum-hukum Allah. Itu ruhnya Islam. Itu adalah cinta. Ketika dia melaksanakan hukum Allah, itu semata-mata karena cinta kepada Allah. Demikian pula waqut birruhiddin. Dia merupakan ruhnya agama. Wa madaras sa'adah, dan merupakan poros kebahagiaan, wan najah, dan juga keselamatan. Poros kebahagiaan. Kalau ingin bahagia, maka hendaklah dia sering-sering berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itu akan menimbulkan cinta kepada Allah. Dan disitulah merupakan yakni poros atau sumber dari kebahagiaan dan keselamatan.
Coba Al-Baqarah 165 mungkin ya. Orang mukmin itu sangat cinta kepada Allah di situ. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ya, adapun orang-orang beriman cintanya kepada Allah sangat mendalam. Itu orang mukmin. Kenapa mereka mendapatkan cinta dari Allah? Karena mereka pun cinta kepada Allah. Karena mereka selalu banyak-banyak mengingat Allah. Dan itulah ruh daripada agama. Dan itulah poros dari kebahagiaan. Maka kunci hidup bahagia itu tatkala seseorang itu mendapatkan cinta Allah. Sekalipun dia hidup menurut ukuran orang, ya tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, tapi dia bisa meraih kebahagiaan karena Allah Jalla wa'ala memberikan yakni rasa kecukupan di dalam dirinya. Contoh misalnya ketika dia membaca Al-Quran, di antaranya yaitu akhir dari surah Al-Baqarah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Kecukupan di sini maknanya luas. Dan yang paling utama sumber dari kecukupan itu hatinya. Karena hatinya merasa cukup sehingga dia tidak rakus kepada syahwat dunia. Coba dibuka Al-Baqarah Muslim 753 atau 751. Surat Sunnah. Nah, 771 coba. Keutamaan membaca Quran. Al-Baqarah dan Ali. Iya. Iya. Keutamaan membaca Al-Baqarah. Zahrawain. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah, karena dengan membacanya memperoleh berkah, dan dengan tidak membacanya memperoleh penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Ya.
Coba dibuka yang lain. Tiga empat dua enam At-Tirmidzi 3426. Nabi mengajarkan doa kepada kita, termasuk juga zikir ketika keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, dia baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdoa, maksud beliau adalah bila keluar dari rumah, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Aku bertawakal kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka akan dikatakan kepadanya, Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya apa? Engkau telah dicukupi. La kufita, kau telah dicukupi. Ya kan? Ini salah satu contoh zikir yang akan mendatangkan apa? Kecukupan. Yang kedua diberikan apa lagi? Engkau telah dilindungi. Wa wukita, dan engkau telah dilindungi. Dilindungi dari apa? Dan setan akan menjauh darinya. Iya, wa tanahha anhu syaitan, maka syaitan akan menjauh darinya. Maka itulah keselamatan. Diselamatkan dari siapa berarti? Syaitan. Baik. At-tasi'ah, yang ke-9, annahu yuwarrithul muraqabah. Bahwasanya zikir itu akan mendatangkan kedekatan seseorang dengan Allah. Maaf. Muraqabah yang dimaksud di sini adalah pantauan atau pengawasan. Dipantau atau diawasi itu berarti dekat apa jauh? Hah? Dipantau. Walaupun jauh tapi dekat di dalam pengawasan. Nah, muraqabah itu pengawasan dari Allah. Itu karena hasil dari dia senantiasa berzikir mengingat Allah. Maka orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dia akan merasa diawasi, dipantau oleh Allah tabaraka wa taala. Hatta yadkhula fi babil ihsan, hingga dia masuk kepada pintu yang bernama al-ihsan. Dan al-ihsan ini merupakan martabat agama yang tertinggi setelah Islam dan al-iman. Kalau sudah seperti itu, faya'budullaha, maka dia beribadah kepada Allah ka'annahu yara, seolah-olah dia melihat Allah. Wala sabilun lil ghafilin, maka tidak ada jalan bagi orang yang lalai an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, ila maqamil ihsan, untuk menuju kepada kedudukan ihsan. Artinya orang yang lalai dari berzikir tidak akan sampai kepada derajat ihsan. Karena sifat dari orang yang sampai kepada derajat ihsan itu, dia selalu mengingat Allah. Apalagi sampai melakukan dosa besar.
Dosa kecil pun dia akan selalu ingat Allah. Baik itu kezaliman yang besar ataupun kezaliman yang kecil. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 134 dan 135. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Orangnya disebut apa? Muhsinin. Siapa mereka? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apa kata Allah? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Dalam ayat 135, bahwa orang yang disebut muhsin adalah orang-orang yang apabila dia berbuat dosa, zakarullah, dia segera ingat Allah, berzikir. Berzikir di sini adalah mengingat Allah. Dan salah satu bentuk mengingat Allah adalah apa? Yaitu beristighfar. Istighfar itu merupakan zikir atau tidak? Zikir. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mohon ampun kepada Allah. Mereka istighfar. Baik. Al-ashirah yang ke-10, annahu yuwarrithul inabata warruju'a ila Allah Ta'ala. Bahwasannya zikir itu akan mewariskan atau mendatangkan al-inabah, yaitu kembali, rujuk ilallah, kepada Allah Ta'ala. Orang kalau ingat Allah, dia berzikir, dia akan kembali kepada kebenaran, kembali kepada fitrahnya. Yang kafir jadi mukmin, ya, karena dia ingat. Yang maksiat, dia menjadi ahli taat. Karena dia ingat Allah. Yang banyak melakukan perbuatan bid'ah, ketika ditegakkan, didatangkan hujjah, akhirnya dia ingat Allah, dia kembali kepada apa? Tuntunan sunnah. Yang dia awalnya ahlu syirik, ketika ditegakkan hujjah, dia ingat Allah, ingat akan ancamannya orang yang berbuat syirik, ingat akan hancur dan hangusnya pahala-pahala mereka, maka dia kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, menjadi ahlu tauhid, yang jarang bahkan sama sekali melakukan perbuatan apa? Syirik.
Jadi kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sebab apa? Karena dia mengingat Allah jalla jalaluh. Coba dibuka surat 57 Al-Hadid ya. Afwan, bukan Al-Hadid ya. Az-Zumar 39 ayat 54. Mulai dari ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi orang yang berbuat dosa jangan sampai putus harapan. Asa itu harapan. Cuman kita sudah mengambil kata-kata asa itu menjadi bahasa baku kita ya. Yaitu istilah putus asa. Berarti putus apa itu? Putus harapan. Dalam ayat yang lain disebutkan la tai'asu. Dalam surat Yusuf ya, wala tai'asu. Janganlah kau berputus asa. Mir rauhillah, dari rahmat Allah. Kalau di sini la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau terputus dari rahmat Allah. Sama itu, sepadan. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa ya, yaitu dari rahmat Allah. Kenapa? Allah Maha Pengampun atas semua dosa. Kemudian pada ayat berikutnya Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Apa kata Allah? Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu. Kepada siapa kembali? Kepada Allah. Orang yang berdosa kemudian dia ingat Allah,
kemudian dia mohon ampun kepada Allah, berarti pada saat itu berarti dia telah apa? Melakukan al-inabah, kembali kepada siapa? Kepada Allah. Balik. Ya. Terus dan berserah dirilah. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya. Al-inabah itu apa? Kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Kemudian selanjutnya Al-hadi asyarah, yang ke-11, annahu yuwarrithul al-qurba minallahi ta'ala, bahwasanya zikir itu akan mendatangkan yakni kedekatan seseorang itu dengan Allah. Fa'ala qadri zikrillahi ta'ala yakunul qurba minhu, maka sejauh mana tingkat kadar ingatnya dia kepada Allah Ta'ala, maka sejauh itulah kedekatannya dengan Allah. Wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'dahu anhu, dan demikian pula sejauh mana tingkat kelupaan dia kepada Allah, maka sesuai atau sepadan dengan itulah yakni kejauhnya diri seseorang itu terhadap Allah. Jadi tinggi rendahnya, jauh dekatnya seseorang itu dengan Allah tergantung dari tingkat apa? Ingatnya dia kepada Allah atau lupanya dia kepada Allah. Semakin ingat, semakin apa? Dekat. Semakin lalai berarti semakin apa? Semakin jauh. Karena Allah itu hakikatnya dekat kalau dia mau mengingatnya dan meminta kepadanya. Semakin sering berdoa berarti semakin dekat. Karena Allah sendiri mengatakan, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakan bahwa aku adalah dekat. Meminta di situ berarti apa? Berdoa. Berdoa itu termasuk zikir nggak? Zikir. Setiap doa merupakan zikir. Tapi zikir belum tentu doa. Karena orang yang berdoa pasti mengingat Allah. Orang yang berdoa pasti dia panggil Rabbi, Rabbana, Allahumma. Berarti dia sekaligus berzikir. Tapi kalau orang berzikir belum tentu berdoa. Subhanallah, subhanallah. Minta apa dia? Nggak minta. Hanya mensucikan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Minta apa dia? Hanya memuji Allah Jalla wa'ala. Dia tidak meminta. Maka orang yang berdoa pasti berzikir. Orang yang berzikir belum tentu dia meminta. Mungkin dia hanya sekedar mensucikan, bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Jalla wa'ala, tapi mereka tidak meminta sesuatu. Maka siapa yang berdoa sekaligus dia berzikir, berarti dia meyakini bahwa Allah itu dekat. Semakin dia banyak berdoa dan semakin banyak berzikir, maka semakin dekatlah Allah kepada mereka. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah pada ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya.
Yang ke-12, yang terakhir dalam kesempatan ini, ats-tsaniyatu 'asyara annahu yaftahu lahu baban 'aziman min abwabil ma'rifah. Bahwasanya zikir itu dapat membuka bagi seseorang baban 'aziman, pintu yang agung, min abwabil ma'rifah, di antara pintu-pintu makrifat. Membuka pintu yang agung, pintu yang besar di antara pintu-pintu makrifat. Makrifat di sini adalah mengenal siapa? Ya, makrifat kepada Allah. Semakin dia berzikir, semakin banyak dia mengingat Allah, berarti semakin terbuka lebar pintu untuk mendapatkan makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Wa kullama aktsaru minadz dzikri izdada minal ma'rifah. Maka setiap kali semakin seorang itu banyak berzikir, maka semakin bertambahlah tingkat makrifatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Contoh, seseorang itu mengingat Allah terhadap penciptaan dirinya, yang di dalam tubuhnya ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Maka semakin dia mengenal Allah, bahwa dirinya ini makhluk yang tidak ada artinya, bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq yang maha hebat dan sempurna dalam menciptakannya. Makanya Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kau tidak berpikir? Banyak hal-hal yang bisa diambil pelajaran dalam tubuh kita. Ayat berapa itu? Az-Zariyat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak orang-orang yang meminta, wal mahrum, dan juga orang miskin yang tidak mau meminta. Orang miskin yang minta-minta dan yang tidak mau meminta. Baru wa fi anfusikum afala tubsirun. Baca 18-19. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Terus. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin, ya, yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Oh, itu ayat 20 ya? Nah, terus? Lanjut. Iya, ternyata ini 21 berarti. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Makanya ada sebuah statement, siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal siapa? Mengenal Robnya, mengenal penciptanya. Karena dia ini makhluk ciptaan. Betapa Allah itu maha sempurna dalam menciptakan manusia. Bagaimana proses penciptaan manusia? Ternyata onderdil kita ini, Pak, kalau ada sesuatu yang kurang, itu ada di tubuh kita. Saya pernah dengar itu ketika orang, salah satu organ tubuhnya itu rusak, itu diambilkan dari otot di bagian kakinya. Terus itu ada serepnya di situ, ya. Kemudian ditaruh, disambung. Jadi pada tubuh kita ini sekaligus sistem yang sempurna yang Allah ciptakan. Tentu tidak ada yang mampu menciptakan kecuali yang maha sempurna. Makanya setiap kali dia mengingat Allah,
mengingat siapa dirinya, semakin mendalam dia mengingat kelemahan diri sebagai makhluk, semakin dia mengenal siapa penciptanya itu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Masih panjang perjalanan kita. Silakan. Kalau ada pertanyaan, monggo. 1, 2. Ya, silakan lebih dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tentang Al-Kahfi 107-108 bahwa penduduk surga Firdaus itu nggak mau pindah dari sana, nggak ingin pindah. Berarti betul Pak? Penduduk surga selain surga Firdaus masih ingin pindah. Itu aja. Yang kedua, masalah di akhirat itu apakah hijab kita itu akan terbuka? Jadi dibalik, kalau kita sekarang nggak bisa ngeliat jin, kalau di akhirat nanti jin nggak bisa ngeliat manusia, tapi manusia bisa ngeliat jin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu surah Al-Kahfi, yakni pada ayat yang ke 107 ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ayat 108, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Silakan baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Kenapa mereka tidak ingin berpindah? Kenapa? Baik, Tirmidzi 2530. Tirmidzi 2530. Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan haji ke Baitullah, aku tidak mengetahui apakah beliau juga menyebutkan tentang zakat atau tidak, melainkan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya, baik ia sedang berhijrah di jalan Allah atau sedang berada di negerinya tempat ia dilahirkan. Mu'adz berkata, bolehkah aku memberitahukan hal ini kepada orang-orang? Rasulullah menjawab, biarkan orang-orang mengamalkan itu semua. Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 derajat. Nah, di surga itu ada 100 tingkat. Ya, terus. Jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Iya. Baina darajatain, di antara 2 derajat itu yakni kama bainas samai wal ard, yaitu seperti jarak antara langit dan bumi. Itu antar 1 derajat dengan derajat yang lain. Ya. Padahal ada berapa tingkat tadi? 100. Terus Surga Firdaus merupakan surga tertinggi. nah, itu sebabnya. Wa a'laha jannatul firdaus. Surga yang tertinggi adalah jannatul firdaus. Kenapa orang nggak mau pindah? Karena dia sudah sampai kepada puncak. Ya kan? Kalau sudah sampai tingkat tertinggi, apa pengen turun lagi? Halo? Nggak mungkin. Yang di bawah pengen kalau sudah di puncak pengen turun nggak? Enggak. Tanya. Kecuali diturunkan. Tapi apakah ada yang sudah masuk surga Firdaus diturunkan? Tidak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang salah, nggak ada orang kesasar di situ. Artinya sebelum orang masuk Firdaus itu screeningnya berat, di screening dulu. Siapa yang men-screening? Iya, diseleksi bener ya kan? Dan nggak mungkin salah.
Kalau screening dunia ada yang keliru nggak? Bukan hanya keliru, bisa disogok, ya kan? Lebokno kon jaluk piro, ya kan? Surga Firdaus, siapa yang mau disogok? Nggak bisa. Itulah kenapa la yabghuna anha khiwala, tidak akan mau pindah. Ya. Apakah ada yang tukar-tukaran? Nggak ada. Murup. Bojoku ayu nangisor. Nggak ada. Tentu dengan grade yang semakin tinggi, tingkat nikmatnya juga semakin tinggi. Ya. Kenapa? Nah, tentu yang di bawah itu pengen naik. Saya tidak mengatakan nggak bisa, ya kan? Tapi Nabi memerintahkan untuk berdoa untuk mendapatkan tertinggi. Ya, seperti di Al-Hadid 21 ya. Itu kan kita itu suruh berlomba-lomba. Banyak, bukan hanya itu. Kalau udah diangkat sudah telat, nggak bisa lagi. Iya, banyak ayat yang memerintahkan kita untuk fastabikul. Iya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu dunia. Tapi bisa jadi di akhirat itu dia naik grade. Karena sebab apa? Syafaat. Karena syafaat itu bisa mengeluarkan seorang dari neraka ke surga, bisa memindah derajat dari satu tingkat ke derajat atasnya. Bisa. Dan doa itu tidak akan berhenti di sini. Di sana pun orang diberikan kebebasan berdoa. Ya, lanjut. Oleh karena itu, di atasnya terdapat Ars Ar-Rahman, yaitu Allah. Dari surga Darinya mengalir air sungai-sungai surgawi. Jika kalian ingin memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus kepadanya. Padahal yang delok kelakuannya gak cocok. Ya kan? Tapi Nabi memerintahkan, fa idza sa'alta fas'alil jannatal firdaus. Jika kau berdoa meminta, mintalah surga Firdaus. Dan perintah meminta ini enggak ada batas di dunia maupun di akhirat. Nang akhirat wis mlebu surga sing njaluk, ya Allah, unggakno sak tingkat. Diunggakno. Ya Allah, unggakno sak tingkat. Iso-iso engko wis tingkat 99 njaluk nang ndi? Tingkat 100. Tapi kan tentu kan tergantung Allah. Tapi tidak ada larangan berdoa kan. Dan orang beriman itu juga tahu diri. Allah memberikan kecukupan dalam hatinya, nikmat di dunia maupun kecukupan di akhirat. Ada kalanya dia merasa cukup dengan tingkatnya itu. Contoh orang yang mati syahid ditanya, "Kon kepingin apa?" Wis gak ya Allah, gak kepingin apa-apa. Ayo kepingin jaluk ya, orang yang mati syahid disuruh minta, tapi dia nggak minta apa-apa. Pengen mintanya satu, apa? Balik nang donyo, kepingin jihad maneh, berperang di jalan Allah. Bukan naik tingkat. Kenapa? Dia sudah berada di puncak. Karena itu. Ya, jadi kenapa dia nggak mau pindah? Karena sudah di titik tertinggi. Kemudian yang di bawahnya apa? Pengen pindah? Tentu pengen pindah. Saya nggak katakan nggak bisa, ya kan? Tergantung, terserah Allah. Terserah Allah nanti. Karena di situ ada syafaat. Syafaat itu dari yang neraka pindah ke surga. Yang kedua, dari tingkat yang rendah naik ke tingkat yang tinggi. Tapi saya tidak mengatakan mesti di Firdaus. Masih bisa pindah. Dikai tingkat basic basement naik. Hah? Lumayan ya kan? Iya kan? Ya. Baik, satu lagi, silakan. Zikir itu salah satunya mendatangkan rezeki. Terus ada ini nama-nama Allah itu. Iya. Ada juga keterangan ibadah sekian ribu kali dapat mendatangkan rezeki. Iya. Ya, yang pertama jangan memahami rizki itu duit.
Karena banyak orang mengamalkan itu karena sepingin sugih. Ya kan? Yang kedua, dia mengamalkan itu tanpa dasar contoh dari Nabi. Maka seperti itu termasuk perbuatan bid'ah. Berzikir, membaca Asmaul Husna tapi dihitungi, padahal hitungan itu syariat. Kenapa sujud 2 kali, enggak 4 kali? Katanya lebih banyak, lebih bagus. Ya kan? Rukuk cuman sekali dalam serokaat. Kenapa kok enggak 3 kali? Katanya lebih banyak, lebih bagus. Karena hitungan itu syariat. Kenapa habis sholat kita baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tutup dengan tahlil? Karena itu hitungan dari siapa? Dari Allah dan Rasul, dan itu syariat. Dan yang berhak membuat syariat al-musyarri' adalah Allah. Selain dari Allah nggak boleh. Lantas kalau ada orang yang menetapkan zikir 1000 kali, sekian kali, berarti dia lancang, wilayahnya Allah dimasuki. Nggak berhak dia menetapkan hitungan. Tapi Ustadz terbukti dia ngamalno, menisoge Ustadz. Itu bukan karunia dari Allah, tapi itu istidraj. Hati-hati, istidraj. Apa istidraj? Apa yang dia minta diberi. Bahkan Allah sempurnakan sesuai permintaannya, tapi Allah ancam dia nanti di neraka. Ya, di wong Jawa dilulu. Dikei kon, engko tak kei. Awas kon, entenono kon. Ya, diinting-inting kalau bahasa kita. Ya. Hah? Dikei tapi diinting-inting. Ya. Yang mana? Ya pasti salah kalau memang menetapkan syariat hitungan. Wis gak usah diwaca. Nek dodolan balekno. Ya, tukar buku liyane ae. Ya, bae dodolan buku iku. Ya. Iya. Ya, jangan mengamalkan zikir-zikir yang enggak jelas, terutama dengan hitungan-hitungan yang enggak masuk akal. Maksimal dalam Islam itu, dalam kitab sunnah zikir itu kalau ada hitungan maksimal 100. Enggak ada yang lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 itu diberi kebebasan sebanyak-banyaknya, tidak ditetapkan hitungan. Ya, secara fix enggak. Baik, saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.